Di sebuah sudut desa yang tenang, di mana matahari pagi biasanya hanya menyinari tumpukan barang bekas dan rumput liar di belakang rumah, tersimpan sebuah rahasia besar yang akan mengubah garis nasib seorang pria bernama Aris. Bayangkan sebuah pekarangan sempit yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai beban estetika, kini justru menjadi mesin pencetak pundi-pundi rupiah yang nilainya melampaui gaji bulanan seorang manajer di kota besar. Langkah kaki Aris terdengar berat saat ia menyusuri jalanan setapak menuju bagian belakang rumahnya yang hanya seluas 100 meter persegi. Dahulu, tempat itu adalah sarang nyamuk dan tumpukan kayu lapuk yang tidak terurus. Namun kini, pemandangan itu telah berganti menjadi hutan mini yang tertata sangat rapi. Aris menatap deretan tiang-tiang beton pendek yang dililit oleh sulur-sulur hijau tebal dengan daun berbentuk oval yang mengkilap tertimpa cahaya fajar. Ini bukan sekedar tanaman hias, melainkan emas hijau yang dikenal dunia sebagai Vanilla planifolia, rempah termahal kedua di dunia setelah saffron. Perjalanan Aris dimulai 3 tahun lalu ketika ia kehilangan pekerjaannya sebagai buruh pabrik akibat efisiensi perusahaan. Dengan pesangon yang terbatas dan tanggung jawab keluarga yang besar, ia harus memutar otak agar dapur tetap mengepul. Ketidaksengajaan membawanya pada sebuah artikel lama tentang budidaya vanili di lahan sempit. Sebuah gagasan yang awalnya ditertawakan oleh tetangga-tetangganya. Mereka menganggap Aris sudah gila karena menanam tanaman yang butuh waktu bertahun-tahun untuk panen. Sementara perut tidak bisa menunggu. Namun, Aris memiliki keteguhan hati yang sekeras batu kali. Ia mulai membersihkan pekarangannya dengan tangan telanjang, mencangkul tanah yang semula keras dan tandus hingga menjadi gembur. Ia belajar secara otodidak tentang pH tanah, kelembapan udara, dan pentingnya drainase. Aris tidak membeli bibit sembarangan. Ia mencari bibit unggul yang memiliki sertifikat, meski harganya saat itu mencekik leher untuk ukuran dompetnya yang kempis. Setiap pagi, sebelum embun menguap, Aris sudah berada di antara sulur-sulurnya. Ia memperlakukan setiap batang vanili seperti anak kandungnya sendiri. Ia belajar bahwa vanili adalah tanaman yang manja, namun setia jika dirawat dengan penuh perasaan. Ia menggunakan pupuk organik cair yang ia racik sendiri dari limbah dapur dan kotoran ternak, menghindari bahan kimia agar kualitas polongnya nanti tetap premium. Detail kecil sangat diperhatikannya, mulai dari arah rambatan sulur yang harus melingkar agar merangsang pembungaan, hingga pemangkasan pucuk yang dilakukan pada waktu yang tepat. Bulan demi bulan berlalu, dan pekarangan yang dulunya kumuh berubah menjadi laboratorium hijau yang asri. Kehidupan sosialnya pun berubah. Jika dulu ia sering berkumpul di pos ronda untuk sekedar mengeluh, kini ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan buku catatan kecilnya, mencatat setiap perkembangan tunas baru. Tetangganya yang dulu mencibir mulai sering mengintip dari balik pagar, merasa heran melihat ketekunan Aris yang seolah tidak kenal lelah meski hasil belum terlihat secara fisik dalam bentuk uang. Aris tetap tenang. Ia tahu bahwa vanili adalah ujian kesabaran yang paling nyata. Ia harus menunggu hingga tahun kedua atau ketiga sebelum bunga pertama muncul. Dan saat-saat yang dinantikan itu tiba, tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Suatu pagi di bulan ke-9 tahun kedua, Aris menemukan kuncup bunga pertama yang berwarna hijau pucat kekuningan. Namun, vanili memiliki keunikan yang sekaligus menjadi kesulitan utamanya. Bunga ini tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri karena adanya membran pembatas di dalam kelopaknya, dan serangga penyerbuk alaminya hanya ada di Meksiko. Artinya, Aris harus menjadi mak comblang lagi setiap bunga yang mekar. Masalahnya, bunga vanili hanya mekar selama beberapa jam saja, biasanya dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi, sebelum akhirnya layu dan gugur selamanya jika tidak dikawinkan. Aris harus bangun lebih awal, membawa lidi kecil atau tusuk gigi, dan dengan tangan yang gemetar namun presisi, ia menyibak rostelum bunga dan menekan serbuk sari ke kepala putik. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tingkat tinggi dan kesabaran yang luar biasa. Jika ia terlalu keras menekan, bunga akan rusak. Jika terlalu lemah, penyerbukan akan gagal. Dalam satu musim bunga, ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam berdiri membungkuk di bawah terik matahari,
memastikan setiap kuntum bunga di pekarangannya berpotensi menjadi polong vanili yang berharga. Ia seringkali merasa punggungnya seolah akan patah, namun bayangan masa depan keluarganya menjadi kekuatan yang tak habis-habisnya. Setelah proses penyerbukan yang melelahkan, polong-polong hijau mulai tumbuh memanjang menyerupai kacang polong namun lebih berisi. Aris harus menunggu 9 bulan lagi hingga polong tersebut matang sempurna di pohon. Ia tidak boleh tergiur untuk memanen lebih awal meski banyak tengkulak nakal yang mulai mendekat dan menawarkan harga murah untuk vanili muda. Aris tahu, kualitas adalah segalanya di pasar internasional. Ia menjaga pekarangannya dengan ekstra ketat, bahkan memasang pagar kawat dan lampu penerangan karena nilai ekonomi tanaman ini mulai mengundang niat jahat orang asing. Di masa-masa penantian ini, ia terus mengedukasi diri tentang proses pasca panen yang jauh lebih rumit daripada proses menanamnya. Ia paham bahwa vanili mentah tidak memiliki aroma harum yang kita kenal. Aroma itu baru akan muncul setelah melalui proses fermentasi dan pengeringan yang sangat spesifik. Ia menyiapkan kotak-kotak kayu berlapis kain wol, tempat penjemuran yang terlindungi dari debu, dan ruang penyimpanan dengan sirkulasi udara yang diatur sedemikian rupa. Ia ingin memastikan bahwa vanili dari pekarangannya bukan sekadar vanili biasa, melainkan vanili kualitas gourmet yang dicari oleh koki-koki hotel berbintang atau eksportir kelas atas. Hari panen raya akhirnya tiba. Aris memetik polong-polong vanili yang ujungnya sudah mulai menguning dengan sangat hati-hati. Bau tanah yang basah bercampur dengan aroma getah vanili memenuhi udara pekarangannya. Ia tidak langsung menjualnya. Ia memulai proses pelayuan dengan merendam polong dalam air panas bersuhu 65 derajat Celcius selama beberapa menit. Sebuah teknik yang ia pelajari untuk menghentikan pertumbuhan vegetatif dan memicu aktivitas enzim penghasil aroma vanilin. Setelah itu, polong-polong tersebut dibungkus kain tebal dan dimasukkan ke dalam kotak kayu untuk berkeringat selama 24 jam. Ketika Aris membuka kotak itu keesokan harinya, aroma manis yang sangat kuat dan memabukkan mulai keluar, memenuhi seluruh ruangan rumahnya. Tetangga yang lewat di depan rumahnya pun bisa mencium aroma surga tersebut. Proses pengeringan dilakukan dengan menjemurnya di bawah sinar matahari pagi selama 2 hingga 3 jam setiap hari, lalu diangin-anginkan di dalam ruangan selama sisa harinya. Proses ini berlangsung selama berbulan-bulan hingga polong vanili berubah warna menjadi coklat kehitaman, berminyak, lentur, dan menyusut hingga kadar air tertentu. Ketika hasil panen pertamanya benar-benar siap, Aris membawa sampel vanilinya ke seorang kolektor besar di kota. Sang kolektor tertegun melihat kualitas vanili milik Aris. Polongnya panjang, gemuk, penuh dengan biji hitam kecil di dalamnya, dan memiliki kadar vanilin yang sangat tinggi. Tanpa banyak tawar-menawar, sang kolektor menawarkan harga yang membuat jantung Aris hampir berhenti berdetak. Nilai dari hasil panen di pekarangan sempitnya itu setara dengan hasil panen sawah berhektar-hektar. Aris pulang dengan air mata haru yang mengalir di pipinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa tanah sisa di belakang rumahnya bisa memberikan kemakmuran yang begitu besar bagi keluarganya. Uang hasil penjualan itu ia gunakan untuk merenovasi rumah, menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, dan yang paling penting, ia memperluas sistem budidayanya dengan teknologi yang lebih modern, seperti sistem pengairan otomatis dan sensor kelembapan berbasis internet. Kisah sukses Aris segera menyebar luas ke seluruh desa dan wilayah sekitarnya. Orang-orang yang dulu mencibirnya kini datang berbondong-bondong untuk berguru. Aris tidak pelit ilmu, ia justru membuka pintu rumahnya lebar-lebar bagi siapa saja yang ingin belajar. Ia membentuk sebuah kelompok tani kecil yang ia beri nama Mutiara Hijau. Ia ingin agar warga desa lainnya juga bisa memanfaatkan lahan tidur mereka untuk menjadi produktif. Ia membagikan bibit secara cuma-cuma kepada mereka yang benar-benar tidak mampu, dengan syarat mereka harus merawatnya dengan sungguh-sungguh. Pekarangan rumah Aris kini bukan lagi sekedar tempat menanam vanili, melainkan pusat edukasi dan simbol harapan bagi masyarakat kelas bawah bahwa perubahan nasib bisa dimulai dari apa yang ada di depan mata, asalkan ada kemauan dan ketekunan. Ia sering berkata kepada para tamunya bahwa vanili bukan hanya soal uang,
tapi soal bagaimana manusia berinteraksi dengan alam secara sabar dan penuh rasa hormat. Kini, jika Anda berkunjung ke desa tersebut, Anda tidak akan lagi melihat pekarangan yang kumuh dan tidak terawat. Hampir setiap rumah memiliki tiang-tiang vanili yang berjejer rapi. Desa itu bertransformasi menjadi sentra vanili kualitas ekspor, dan tingkat kesejahteraan warganya meningkat drastis. Aris tetaplah sosok yang rendah hati. Ia masih sering terlihat mengenakan topi caping dan kaos oblong, sibuk memeriksa kesehatan sulur-sulur vanilinya. Baginya, setiap jengkal tanah adalah anugerah yang harus dijaga. Ia telah membuktikan bahwa keterbatasan lahan bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan yang luar biasa. Dari sebuah pekarangan yang dulunya hanya dihuni ilalang, kini telah lahir sebuah ekosistem ekonomi yang kuat, yang tidak hanya menghidupi satu keluarga, tapi satu komunitas besar. Keberhasilan Aris menjadi pengingat bagi setiap orang bahwa di balik kesulitan dan keterbatasan, selalu ada peluang emas yang menunggu untuk digali dengan kerja keras dan dedikasi yang tanpa batas. Kehidupan Aris sekarang jauh lebih tenang, namun semangatnya tidak pernah padam. Ia terus bereksperimen dengan teknik-teknik baru, mencoba menyilangkan varietas agar mendapatkan ketahanan penyakit yang lebih baik. Ia juga mulai merambah ke dunia digital, memasarkan produk vanili olahannya seperti ekstrak vanili alami dan bubuk vanili ke pasar mancanegara melalui platform daring. Hubungan sosial di desanya menjadi semakin erat karena adanya kegiatan bersama dalam mengelola pasca panen vanili. Mereka berbagi alat pengering, berbagi informasi harga pasar, dan saling menjaga keamanan lahan masing-masing. Aris telah menciptakan sebuah warisan yang lebih berharga daripada sekadar uang. Ia telah menanamkan mentalitas mandiri dan pantang menyerah kepada generasi muda di desanya. Pekarangan mungil itu telah menjadi saksi bisu bagaimana sebuah mimpi besar bisa tumbuh subur di atas tanah yang sempit selama disiram dengan keringat dan doa yang tidak pernah putus. Setiap kali angin sore berhembus, aroma manis vanili akan tercium samar-samar di udara desa itu. Sebuah aroma yang melambangkan kemakmuran dan kerja keras. Aris sering duduk di teras belakangnya, menyeruput kopi hangat sambil memandangi hijaunya tanaman vanili yang menjuntai indah. Ia merasa damai karena tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Ia tidak lagi merasa khawatir akan masa depan, karena ia telah menemukan cara untuk bersahabat dengan alam dan mengubah tantangan menjadi peluang yang menguntungkan. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa kesuksesan tidak selalu membutuhkan modal yang sangat besar atau lahan yang sangat luas, melainkan membutuhkan visi yang tajam dan ketelatenan yang luar biasa dalam mengeksekusi setiap detail pekerjaan. Dalam perjalanan hidupnya, Aris menyadari bahwa vanili mengajarkannya tentang arti waktu. Tidak ada yang instan dalam hidup ini, sama seperti polong vanili yang butuh waktu berbulan-bulan untuk matang dan berbulan-bulan lagi untuk difermentasi. Kesabaran itu pahit, tapi buahnya sangat manis. Begitulah Aris menjalani hari-harinya, dengan rasa syukur yang mendalam atas setiap jengkal tanah yang ia miliki. Ia kini dikenal bukan hanya sebagai petani vanili sukses, tetapi sebagai inspirator bagi banyak orang yang sedang berjuang di tengah keterpurukan ekonomi. Ia selalu berpesan kepada siapapun yang datang kepadanya, bahwa jangan pernah meremehkan lahan sekecil apapun yang kita miliki, karena di sanalah mungkin letak keberuntungan kita yang selama ini tersembunyi. Suasana desa yang kini makmur itu menjadi potret indah tentang bagaimana ekonomi kerakyatan bisa tumbuh dari bawah. Aris telah menjadi pionir yang membuka jalan bagi kemajuan kolektif. Ia sering diundang ke berbagai seminar pertanian untuk membagikan pengalamannya. Namun ia selalu kembali ke pekarangannya, tempat di mana semuanya dimulai. Baginya menyentuh tanah dan merawat tanaman adalah terapi bagi jiwa yang paling ampuh. Ia merasa hidupnya jauh lebih bermakna sekarang daripada saat ia bekerja di dalam gedung pabrik yang bising. Kebebasan waktu dan finansial yang ia dapatkan adalah bonus dari kecintaannya pada dunia pertanian. Satu hal yang paling mengharukan bagi Aris adalah ketika ia melihat anak-anak muda di desanya tidak lagi berbondong-bondong pergi ke kota untuk mencari kerja kasar. Mereka lebih memilih untuk tetap tinggal di desa, mengelola lahan-lahan keluarga mereka dengan cara yang modern seperti yang diajarkan Aris.
Desa itu kini memiliki identitas baru sebagai Desa Vanili, sebuah destinasi agrowisata yang juga menarik minat wisatawan untuk belajar tentang proses pembuatan rempah termahal ini. Aris tersenyum melihat perubahan besar itu, menyadari bahwa satu langkah kecil yang ia ambil 3 tahun lalu telah menciptakan gelombang perubahan yang begitu dahsyat bagi lingkungan sosialnya. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang. Namun, Aris tetap mempertahankan sentuhan tangan manusia dalam proses penyerbukan dan fermentasi vanilinya. Ia percaya bahwa ada jiwa dalam setiap polong vanili yang diproses dengan cinta dan perhatian manual. Kualitas inilah yang membuat vanili dari pekarangannya tetap menjadi primadona di pasar internasional meski persaingan semakin ketat. Aris telah membuktikan bahwa kualitas yang konsisten dan integritas dalam bertani adalah kunci utama untuk bertahan dalam bisnis jangka panjang. Ia tidak pernah tergoda untuk menggunakan cara-cara instan yang bisa merusak reputasi produknya. Kisah Aris memberikan pelajaran berharga bagi kita semua bahwa keberhasilan adalah hasil dari pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Persiapannya adalah pengetahuan dan ketekunan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Dan kesempatannya adalah lahan pekarangan yang selama ini terabaikan. Ketika keduanya bertemu, hasilnya adalah sebuah transformasi hidup yang luar biasa. Aris kini bisa menikmati masa tuanya dengan tenang, dikelilingi oleh keluarga yang bahagia dan komunitas yang sangat menghormatinya. Ia telah membuktikan bahwa dari pekarangan yang sempit, seseorang bisa menghasilkan cuan yang melimpah dan memberikan dampak sosial yang sangat luas. Di akhir hari, saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, Aris menutup gerbang pekarangannya dengan perasaan puas. Ia tahu bahwa esok hari akan membawa tantangan baru, namun ia sudah tidak takut lagi. Ia telah belajar bagaimana caranya bangkit dari kegagalan dan bagaimana caranya mengelola keberhasilan dengan bijaksana. Pekarangan itu bukan lagi sekadar tanah sisa, melainkan sebuah monumen keberhasilan yang akan terus menginspirasi generasi-generasi mendatang di desanya. Vanili telah mengubah hidupnya, dan ia telah mengubah cara pandang orang-orang di sekitarnya tentang potensi besar yang tersembunyi di balik hal-hal yang dianggap sepele. Setiap polong vanili yang ia hasilkan adalah simbol dari ketekunan manusia yang tak terbatas. Aris adalah contoh nyata bahwa dengan sedikit kreativitas dan banyak kerja keras, siapapun bisa mengubah nasibnya. Ia tidak butuh gelar sarjana pertanian untuk menjadi sukses. Ia hanya butuh kemauan untuk belajar dan keberanian untuk memulai. Dan hari ini, ia berdiri tegak sebagai pahlawan ekonomi bagi keluarganya dan desanya. Membuktikan bahwa emas tidak hanya ditemukan di dalam tambang, tetapi juga bisa tumbuh subur di pekarangan rumah kita sendiri, jika kita tahu cara menanamnya dengan benar. Kisah ini terus berlanjut, dengan setiap musim panen yang membawa cerita baru tentang keberhasilan dan kebersamaan. Aris dan kelompok tani Mutiara Hijau kini sedang merencanakan untuk membangun pabrik pengolahan vanili skala kecil di desa mereka, agar nilai tambah dari produk vanili bisa dinikmati lebih besar lagi oleh warga lokal. Mimpi Aris semakin besar, namun kakinya tetap berpijak kuat di atas tanah pekarangannya yang bersejarah itu. Ia tahu bahwa perjalanan masih panjang, namun ia telah memiliki semua yang dibutuhkan untuk melaluinya dengan sukses. Vanili planifolia yang hijau dan rimbun itu terus menjalar, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa harapan akan selalu ada bagi mereka yang mau berusaha. Aris menatap langit sore yang berwarna jingga, mengucap syukur dalam hati atas segala keajaiban yang ia alami. Hidupnya kini seharum aroma vanili yang ia hasilkan, manis dan penuh makna. Dari sebuah pekarangan kecil, sebuah revolusi ekonomi telah lahir, membawa cahaya baru bagi seluruh desa yang dulu sunyi dan kini penuh dengan aktivitas yang produktif dan menguntungkan. Dalam setiap detak jantung desa itu, kini ada semangat Aris yang mengalir. Semangat untuk tidak pernah menyerah, semangat untuk terus berinovasi, dan semangat untuk saling membantu sesama. Aris telah berhasil mengubah tanah yang gersang menjadi ladang uang, dan ia telah mengubah keputusasaan menjadi sebuah kejayaan yang nyata. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah pekarangan rumah
bisa menjadi sumber cuan yang tak terhingga. Sebuah kisah tentang sukses bertani vanili bernilai tinggi yang berawal dari sebuah niat tulus untuk memperbaiki hidup. Keberhasilan ini tidak diraih dalam semalam, melainkan melalui ribuan jam kerja keras, ratusan kegagalan kecil, dan keyakinan yang tidak pernah goyah. Aris telah melewati badai dan kini ia sedang menikmati pelangi di pekarangannya sendiri. Ia adalah bukti bahwa di tangan orang yang tepat, tanah yang paling tidak berharga sekalipun bisa menjadi harta karun yang sangat berharga. Dan bagi Aris, harta karun itu bukan hanya berupa uang di bank, melainkan kebahagiaan melihat keluarganya sejahtera dan tetangganya ikut merasakan manfaat dari apa yang ia mulai. Pekarangan itu kini menjadi saksi bisu bahwa kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Setiap helai daun vanili yang melambai ditiup angin seolah berbisik tentang perjuangan Aris yang tak kenal lelah. Ia telah menuliskan sejarahnya sendiri, sebuah sejarah tentang perubahan nasib yang dimulai dari halaman belakang rumahnya. Dan sejarah itu akan terus dikenang dan diceritakan oleh anak cucunya sebagai bukti bahwa kejayaan bisa diraih oleh siapa saja yang berani bermimpi dan bertindak. Aris menghela napas panjang, menghirup udara sore yang segar. Ia merasa sangat beruntung bisa menemukan jalan hidupnya di antara sulur-sulur vanili ini. Ia tidak pernah menyesal kehilangan pekerjaan lamanya, karena jika itu tidak terjadi, ia mungkin tidak akan pernah menemukan potensi luar biasa yang ada di dalam dirinya dan di dalam tanah pekarangannya. Segala sesuatu terjadi karena suatu alasan, dan bagi Aris, alasan itu adalah untuk menjadikannya seorang petani vanili yang sukses dan bermanfaat bagi orang banyak. Malam mulai turun. Lampu-lampu di pekarangan Aris mulai menyala satu persatu, menerangi deretan tanaman vanili yang sedang beristirahat. Aris melangkah masuk ke dalam rumahnya dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Ia siap untuk beristirahat sejenak sebelum esok pagi kembali menyapa emas hijaunya dengan penuh kasih sayang. Hidupnya kini telah berubah total, dan semua itu berawal dari sebuah langkah sederhana di pekarangan rumahnya sendiri. Kisah sukses ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu melihat ke sekeliling kita dan mencari peluang yang mungkin tersembunyi di depan mata. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, jangan pernah takut untuk gagal, dan yang terpenting, jangan pernah berhenti bekerja keras. Karena seperti Aris, kita semua memiliki potensi untuk mengubah pekarangan hidup kita menjadi ladang keberhasilan yang luar biasa. Semoga kisah Aris ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi Anda untuk mulai memanfaatkan apapun yang Anda miliki saat ini untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kesuksesan tidak selalu berada di tempat yang jauh. Terkadang, ia hanya sejauh langkah kaki ke belakang rumah kita sendiri. Mari kita mulai menanam vanili kita masing-masing, merawatnya dengan sabar, dan bersiaplah untuk memanen hasilnya di masa depan yang gemilang. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini sampai selesai. Jika cerita perjalanan Aris dalam mengubah pekarangan menjadi ladang cuan ini memberikan Anda semangat baru, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like video ini. Dukungan Anda sangat berarti agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah sukses dan inspiratif lainnya dari berbagai penjuru kehidupan. Sebagai penutup, kami ingin tahu, dari manakah Anda sedang menonton video ini sekarang? Tuliskan lokasi Anda di kolom komentar di bawah agar kita bisa saling menyapa dan berbagi inspirasi dari berbagai daerah. Siapa tahu, di daerah Anda juga ada potensi besar yang belum tergali seperti pekarangan vanili milik Aris ini. Sampai jumpa di kisah sukses selanjutnya.